Ya, selamat pagi adik-adik semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Walau perkuliahan kalian dilaksanakan secara online atau secara daring. Nah, di sini sudah disiapkan video tutorialnya sebagai panduan bagi kalian untuk memahami bahan materi yang sudah dibagikan di Google Classroom kalian. Nah, jadi PHP yang pertama itu kita akan membahas tentang pengenalan PHP dan Dreamweaver. Nah, kita akan bahas yang pertama pengantar, apa yang dimaksud dengan PHP. Jadi PHP itu bisa kita artikan singkatnya adalah bahasa pemrograman untuk membuat atau mendesain website, ya. Nah, jadi kalau kalian membuat website, kuasai bahasa program PHP, ya. Nah, banyak jenis program yang lain, ada juga nanti dia tambahannya CSS, HTML, JavaScript, dan lain sebagainya. Nah, PHP juga perlu kalian kuasai kalau kalian ingin ya mendalami atau menguasai cara membuat website secara dinamis ya dengan PHP. Nah, jadi apa itu sebenarnya PHP? Itu bisa diambil dari singkatan dari Hypertext Preprocessor. Ini adalah sebagai bahasa script server side dalam pengembangan web yang disisipkan pada dokumen HTML. Nah, di sini ada kata server side. Server itu artinya websitenya bisa disimpan di server, juga websitenya bisa diakses secara site atau client. Jadi website itu bisa diakses server dan client, server side, dari sisi server side. Nah, ada beberapa cara atau sintaks dalam menuliskan script PHP. Nah, ini dia ada 3. Yang pertama itu adalah kita buka tanda tag, buka kurung siku tanda tanya, lalu apa script PHP-nya, tutup tanda tanya, lalu tutup kurung siku. Itu yang pertama, tag PHP yang bisa kita gunakan. Yang kedua, bisa dengan menggunakan buka kurung siku, tanda tanya, lalu PHP. Ini hanya bedanya ada tulisan PHP-nya, ya, hampir sama dengan yang pertama. Yang ketiga bisa dengan menggunakan script language. Nah, kita ketikkan dia language sama dengan PHP. Ya, nah, terserah mau bentuk bagaimana ini bisa, tapi dengan panduan yang jelas. Kalau kita gunakan yang pertama, maka gunakanlah tutup yang pertama. Begitu juga yang kedua bukanya, tutupnya yang kedua juga, dan seterusnya. Oke, nah lalu supaya program PHP ini bisa dijalankan, kita membutuhkan yang namanya web server. Ya, jadi dalam menjalankan script PHP dibutuhkan web server. Apa itu web server? Web server itu merupakan program aplikasi yang berfungsi untuk menjalankan perintah atau kode program web PHP, sehingga dapat ditampilkan pada halaman web browser. Nah, dengan kata lain, kalau kita belajar PHP harus ada web servernya. Kalau tidak ada web servernya, maka program-program PHP kita itu tidak bisa dieksekusi atau tidak bisa dia diterjemahkan untuk ditampilkan dalam bentuk website. Maka perlu web server. Nah, apa saja nanti jenis web server? Antara lain, kita bisa gunakan Apache PHP Triad, bisa menggunakan SAM server ataupun WAM server. Nah, ini 3 jenisnya. Jenis-jenis yang lain juga banyak. Bisa kalian searching di Google apa saja jenis-jenis web server yang bisa kita gunakan. Nah, kalau kita nanti belajarnya menggunakan apa? Bisa kita menggunakan Apache PHP Triad. Ya, kalau di laboratorium kampus Medicom ada 2 yang digunakan, Apache PHP Triad dan juga SAM server. Oke, nah kita akan pada topik ini kita akan menggunakan SAM server lah untuk instalasinya. Ya, jadi kita perlu instalasi. Yang pertama itu SAM server. Langkah instalasi SAM server. Nah, jadi download dulu aplikasi SAM server. Contohnya namanya adalah SAM Windows X6480110 VS16 installer. Nah, bisa banyak jenisnya, bisa kalian download melalui mesin pencari Google. Nah, lalu double klik file setup install SAM sampai muncul kotak dialog. Nah, ini proses instalasinya. Nah, kalau ini kalian next-kan aja, klik next dan seterusnya sampai muncul kotak dialog proses instalasi berikut. Nah, ini ada proses instalasinya, sampai seperti ini prosesnya. Tunggu sampai proses instalasi SAM server selesai,
lalu klik finish untuk mengakhiri instalasi. Nah, ini ada finishnya. Kalau sudah berakhir dia seperti ini, klik finish. Maka SAM server kita atau web server kita sudah selesai diinstal. Lalu kalau sudah selesai diinstal, maka kita aktifkan langkah-langkah mengaktifkan aplikasi SAM server. Klik tombol start, pilih SAM control panel, atau langsung double klik icon SAM control panel yang ada pada taskbar. Nah, ini sudah ada. Kita klik saja. Nah, ini dia SAM control panelnya. Sudahkah ini bisa digunakan? Belum. Apa katanya di sini? Kita harus aktifkan. Klik tombol start pada bagian action Apache sehingga kode program PHP dapat dieksekusi. Nah, kalau kita lihat di sini control panelnya, semua actionnya di sini lagi kosong, nggak ada. Nah, Apache-nya juga belum digunakan. Ya, jadi supaya nanti program PHP bisa dieksekusi, ini kita klik tombol start-nya. Dari awalnya start, kalau dia sudah diaktifkan, nanti akan berubah action-nya menjadi stop. Artinya ini sudah diaktifkan. Ya, akan muncul nanti di sini modulnya adalah Apache, PIDs-nya adalah 7272, portnya nanti akan muncul dia. Ya. Nah, ini dia, udah muncul 80443 portnya untuk Apache. Kalau sudah aktif, ya udah kita minimize saja. Nah, nanti kita tinggal siapkan program PHP-nya. Oke, selanjutnya menyimpan dan menjalankan kode program PHP. Nah, jadi itu langkah-langkah yang harus kalian pahami kalau kalian ingin menjalankan program PHP. Aktifkan dulu SAM servernya atau web servernya, lalu kita masuklah menyimpan dan menjalankan kode program PHP. Sebagai contoh, kita buat program PHP sederhana dulu dengan menggunakan aplikasi Notepad. Nah, jadi yang sederhana dulu kita pakai Notepad saja. Ini buka Notepad. Oke, ya, boleh pakai Notepad. Tapi nanti kita pakai Dreamweaver. Dreamweaver itu bisa kalian minta dari bagian maintenance, Medicom, untuk kalian copy filenya dan install di laptop kalian. Atau langsung aja datang supaya minta tolong sama maintenance, diinstalkan aplikasi Dreamweaver di komputer kalian, begitu juga web servernya. Nah, misalnya ini kita ketiklah kode programnya sebagai berikut. HTML. Kenapa HTML? Karena kita sisip di dalam HTML. Lalu ada head, lalu ada title. Ya, setelah itu kita buat program PHP, nanti judulnya yang muncul, tutup dengan title. Setelah itu tutup lagi dengan head. /head. Lalu masuk ke body, lalu kita gunakan yang PHP. Nah, ini boleh ya, PHP. Echo ini fungsinya untuk mencetak atau menampilkan. Misalnya kita buat saya sedang belajar PHP. Nah, biar ada barisnya kita buat dia BR, tutup petik ganda, tutup kurung. Jangan lupa titik koma. Oke. Kalau sudah kita tutup dengan tag PHP-nya. Nah, ini buka tag PHP, ini tutup tag PHP. Oke, kalau sudah kita tutup dengan body. Body. Oke, lalu tutup dengan HTML. Nah, ya, udah siap. Nah, kalau sudah siap, maka kode programnya ini harus disimpan. Nah, penyimpanannya ini juga harus kalian pahami. Ya. Selanjutnya Ctrl S, simpan ya. Untuk menyimpan file kode program PHP ke dalam directory, itu kita harus simpan di csamdocs. Nah, ingat, harus disimpan di sini. Iya, karena dia ini directory web server kita. Kita menggunakan SAM htdocs. Kalau kita menggunakan Apache, Apache htdocs. Kalau kita menggunakan WAM, WAM htdocs. Yang penting dia di dalam htdocs. Dengan extensionnya adalah PHP. Oke, kita coba simpan ini, Ctrl S dulu. Ya. Nah, kalau sudah disimpan, carilah direktori penyimpanannya pada SAM server tadi adalah di SAM htdocs. Ini SAM, cari dia htdocs. Kita kasih namanya tadi adalah latihan 1.php. Ya, ini kita ganti dia filenya jadi all files. Ya, kalau sudah save, ya. Nah, latihan 1.php. Di sini namanya kita buat contohnya adalah latihan 1.php. Oke.
Nah, kalau sudah, maka sudah jadilah file PHP kita. Oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana menjalankan program PHP yang tadi. Bang, kan sudah jadi programnya. Nah, kita bisa jalankannya. Ini tadi sudah kita simpan. Ya. Nah, cara menjalankannya di sini jelas panduannya adalah buka web browser. Web browser itu boleh Mozilla Firefox, Google Chrome, ya. Apalagi Opera Mini dan lain sebagainya bisa kita gunakan. Namanya web browser. Lalu pada address bar di komputer kita, ketikkan localhost, lalu apa nama file PHP kita. Oke, di sini misalnya kita buat saja localhost. Oke, localhost slash nama file PHP kita tadi adalah latihan1.php. Oke, kalau sudah kita enter, maka lihat, nah muncul dia. Di sini judul dia, title tadi program PHP, lalu isinya saya sedang belajar PHP. Iya, saya sedang belajar PHP. Nah, ini dia. Mau kita tambahkan lagi, misalnya kita buat biar nampak perubahannya echo, ya. Saya sedang belajar PHP dengan senang hati. Ya, kalau tidak senang hatinya nanti nggak mengerti, ya. Jadi memang belajar itu harus senang dulu hatinya supaya bisa mudah mengerti dan disukai. Jangan lupa Ctrl S lagi. Oke, setelah itu di sini kita tinggal refresh saja ini, refresh atau reload, maka muncullah di sini dia saya sedang belajar PHP dengan senang hati. Nah, itu semua bisa karena ada si web server ini. Ya, kita aktifkan sebagai contoh. Kalau kita nonaktifkan, kita stop dia. Oke. Jadi kita sudah ada program PHP ini, ya kan? Kita buat latihannya nih. Nah, begitu kita refresh ini, maka dia nggak akan muncul nanti. Kenapa? Karena tidak ada this site can be reached. Nggak bisa dibacanya program PHP ini. Kan namanya ekstensinya PHP. Dia bisa karena ada si web servernya, si SAM tadi. Nah, tadi kita tidak aktifkan. Sekarang kita aktifkan kembali. Ya, kita lihat sudah muncul. Muncul portnya, muncul PIDs-nya. Oh, ini berubah-ubah ini ya PIDs-nya ya. Lalu yang kita aktifkan adalah si Apache. Kalau sudah kita refresh lagi, maka bisa ditampilkan. Nah, itulah gunanya web server adik-adik ya. Jadi dia akan bisa mengeksekusi kode-kode program atau file PHP sehingga bisa ditampilkan pada halaman web browser kita. Ya. Nah, ini langkah-langkahnya juga sudah jelas di materi. Lalu kita masuk ke bagian Dreamweaver. Dreamweaver itu sama seperti Notepad, hanya tampilannya lebih ya. Ini dia memiliki autolist dia kan dalam mengetikkan kode perintah. Lagi kita bisa mengetikkan kode-kode program PHP di Dreamweaver. Nah, seperti itu dia. Nah, bagaimana Dreamweaver? Ini dia keterangan Dreamweaver. Nah, yang penting dia tetap nanti disimpan dalam extension PHP. Oke, intinya kita harus yang pertama supaya bisa menjalankan PHP, aktifkan dulu web servernya, lalu kita ketikkan kode program PHP-nya, lalu kita simpan dia di dalam direktorinya. Kalau menggunakan SAM berarti di C SAM htdocs, simpan dengan nama ekstensinya PHP. Nah, kalau sudah disimpan, kita jalankan, buka web browser kita, lalu pada address bar kita ketikkan dia localhost slash apa nama file PHP yang kita telah simpan tadi. Nah, itu dia. Ya, jadi harus diingat. Kalau sudah kalian ingat dan pahami itu, maka bisa kita jalankan. Kode-kode program PHP yang lainnya sudah bisa nanti kita praktekkan. Ya, jadi bukan salah di program. Jadi mana tahu nanti salah pula kalian melakukan urutan menjalankan PHP tadi, ya jadi nggak bisa kita lihat benar nggak program PHP yang kita ketikkan tersebut. Ya, nah itulah dulu pahami. Melalui pertemuan pertama ini, kalian jadi lebih paham apa itu PHP dan bagaimana cara menjalankannya. Nah, ini saja pertemuan kita hari ini. Saya harap kalian tetap semangat dan bisa mengerti topik PHP yang pertama ini. Ya, kerjakan tugas post-test kalian tepat waktu. Terima kasih atas perhatian kalian dan selamat
pagi semuanya.